Isinya ya, la yamassuhu illa mutahharun. Yang azim, yang karim, semua. Tapi saya itu mau memantaskan dirinya. Kita ini kan aslinya nggak pantas kan. Kemudian ada pakaian ini jadi pantas. Kemudian ya aslinya yang penting pantas gitu. Jadi usaha memantaskan diri eh, dengan sesuatu yang seterjangkaunya diri kita, bukan terjangkaunya orang lain. Makanya ya, tidak ada kan tauhid kita isinya, hei bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menjadi ahlul Quran kita harus sama dengan Imam Syafi'i. Setiap hari khatam. Seterjangkaunya diri kita. Yang penting mantesin diri. Libatkan diri kita untuk bisa eh, istilah istilah ayatnya eh, semampu. Yang penting kita eh, dan kita tidak menutup diri. Kalau yang menutup diri itu disebut oleh Al-Quran, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Karena dia tidak mau melakukan sesuatu. Jadi ada penutup, ya, ditutup aksesnya untuk bersama Al-Quran. Ah, enggak, saya nggak pantas. Ah, saya kan nggak bakat. Aduh, saya ngaji, buang-buang waktu. Itu namanya alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Ya, saya ditutup. Jadi akses dirinya ditutup untuk mendapatkan ya, informasi tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada informasi halakoh Quran. Jangan kan dibaca. Ya, taruh aja brosurnya itu. Dilihat juga enggak. Malah ngerasa ini orang apa harus ini nyampah. Ya. Itu namanya ghita'in an dzikri. Maka Allah katakan wa kanu la yastati'una sam'a. Kan harusnya bisa wa kanu la yasma'un kan. Tapi Allah menyebutnya enggak, mengungkapkan bahasa Al-Qur'an itu indah sekali. Wa kanu la yastati'una sam'a. Kan manusia aslinya bisa mendengar dia. Ya, dengar. Tapi karena dia tutup aksesnya, tidak mau memantaskan dirinya, maka Allah sebut ya, la yastati'una sam'a. Orang ini nggak bisa mendengar. Padahal ya dia punya telinga ya. Tapi Allah nyebutnya nggak bisa mendengar. Dan orang yang tidak bisa mendengar ini aslinya bukan karena telinganya tuli, ya, tapi dia telah menutup akses ya, pemantasan dirinya. Padahal Allah itu kan nggak minta ya, kita harus persis kayak sahabat, enggak juga. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita saja. Tapi kalau sudah ya istilahnya, aduh ada apa Zoom ya sore-sore ya enaknya nyantai malah ada Zoom. Nah, itu bahkan lah Quran ya udah tahu tua-tua begini masih tajwid aja. Itulah begini la yastati'una sama. Jadi yang penting bagi kita menjadi yang diwarisi Al-Quran itu usaha untuk memantaskan diri saja. Walaupun halakoh Quran itu isinya ngafal, ya, atau isinya tahsin,
kitanya nggak hafal-hafal, nggak fasih-fasih. Yang dituntut ya Allah bukan hafalnya, bukan fasihnya. Datangnya itulah yang akan memberlakukan thumma awrafna al-kitab alladzina astafaina min ibadina. Ya, kemudian ya, memantaskan diri berarti ya, penuh dengan satu eh, rekayasa ikhtiar gitu. Kalau kau tidak bisa tadabur dengan menangis, pura-pura menangis. Kalau engkau tidak bisa ya, seperti si fulan, udah yang penting saya bersahabat saja dengan fulan. Itu cara kita memantaskan diri, memiripkan diri, memantaskan diri. Kalau nggak bisa, ya sudah. Pokoknya saya ya, jangan sampai punya sahabat, ya, nggak ada yang soleh gitu. Sementara kita sahabat bisnis banyak, ya. Sahabat hobi banyak, sahabat satu kecenderungan intelektual banyak, ya. Kuliah di kampus banyak teman. Tapi sahabat ahlul Quran. Jadi bersahabat dengan ahlul Quran ya semata-mata supaya Allah memilih saja kita itu. Adapun nanti sahabatnya pinter, saya nggak pinter. Sahabatnya fasih, saya belum fasih. Sahabatnya hafid, saya belum hafid. Yang diminta oleh Allah, pantaskan dirimu. Cuma aurat kita. Jadi dari mana sulitnya? Dari mana orang mengungkapkan sulit ya, menjadi pewaris Al-Quran? Tidak sulit ya, karena yang dituntut ya, oleh Allah ya, seagung itu Al-Quran, pemberian sebesar itu, selemah ini kita, modalnya dari Allah. Yang dituntut juga cuma udah yang penting kamu tunjukkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi satu bentuk tauhid. Jadi memang dari sekian serial ya Taisiril Quran, dulu dari Taisir gimana kemudahan tilawah, gimana kemudahan al-hifz, kemudahan tadabur dan seterusnya. Memang Taisir dari sisi taurid sengaja ya kita jadikan sebagai materi ikhtitam ya supaya semua taisir-taisir Al-Quran itu ya, aslinya adalah sebuah langkah-langkah pewarisan Al-Quran ini ditanamkan oleh Allah ke dada kita. Dan kalau sudah dada ini di dalamnya ada Al-Quran, itu insya Allah sudah seperti itu. Ya, ya apapun kondisinya manusia itu bahagia. Jadi tauris terhadap proses tilawahnya ya, ternyata juga tidak sulit. Ya. Tauris bagaimana kita bisa tadaburnya ternyata juga terjangkau. Ya. Dan tauris ini sampai Allah ketika memberikan titik kesepadanan ya, antara ungkapan Allah summa auratnal kitab ya, diwariskan Al-Quran ini. Bukankah pada hadis yang lain Rasulullah mengatakan inna lillahi ahli, dan biasanya yang menjadi uh, jadi Al-Quran mengungkapkan begitu yang menjadi ahli waris itu keluarga. Ya, coba kita ya ahli waris orang lain di jalan nggak ketemu, nggak ada. Zara syariat juga nggak boleh. Jangankan keluarganya, ya jangankan orang lain, keluarga yang apa tidak dari hubungan yang sah ya, itu hukum warisnya jadi tidak berlaku, beda agama segala macam ya, tetapi ya
Ya, Al-Quran menyebutnya Allah punya keluarga. Maka ya, hum ahlul Quran. Man hum ya Rasulullah. Siapa mereka? Ahlul Quran. Yakni orang-orang yang diwarisi oleh Allah. Keluarga. Keluarga Allah. Diwariskannya apa? Bukan harta, bukan jabatan. Diwarisi Al-Quran. Ini pewarisan Al-Quran ini yang membuat Ubay bin Ka'ab menangis. Ya, pewarisan Al-Quran ini ya, yang membuat uh, sebagian sahabat yang disebut Ahlus Suffah, betapapun kondisi ekonominya ngepas untuk hidup, tapi kebahagiaan mereka nggak bisa dibeli dengan apa. Pewarisan Al-Quran ini yang sesungguhnya menjadi kunci dicita-citakannya semua nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya nyampe kepada manusia di muka bumi. Dan ya, perangkat-perangkat itu ada dalam sosok kana khuluquhul Quran. Begitu Al-Quran membahasakan. Kadang Al-Quran membahasakan dengan sahabat. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hanya sahabat dekat yang bisa memberikan rahasia-rahasia. Kalau baru kenal, nggak mungkin. Jadi bagi kita, cara memantaskan diri itu, pokoknya sahabatan dengan Al-Quran. Kita semua punya bestie, ya, teman hidup, bestie pasangan hidup, bestie pertemanan, ya, yang kuat. Tapi kalau Al-Quran tidak dijadikan bestie, rohaniah kita, fitrah kita, pikiran, jasad, ya, maka ya betapa sulitnya hidup ini. Betapa hambarnya hidup ini. Padahal Allah ya, ingin ya, keinginan Allah mewariskan alamnya itu kepada orang-orang beriman yang memantaskan dirinya. Semoga ya termasuk kajian kita ini, ya, termasuk kajian Taisirul Quran ini sebagai sebuah bentuk untuk uh, memantaskan diri kita ya, supaya dipandang oleh Allah. Ya. Semua tadhiyah kita menjadi sangat kecil, semua pengorbanan, kesabatan kita menjadi sangat uh, kecil di hadapan nilai-nilai tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Baik, jazakallah khairan katsira Ustaz Riyadz Shalihin telah memaparkan materi terakhir dari tema Taisirul Quran, Taurisul Taisir Taurisul Quran ya. Taisir Taurisul Quran. Mudah-mudahan nggak belibet membacanya ya. Semoga upaya kita di Taisirul Quran dan materi-materi sebelumnya dan serial sebelumnya dihitung oleh Allah sebagai kegiatan dalam rangka memantaskan diri kita untuk dipilih sebagai Allah sebagai pewaris Al-Quran ya. Nah, eh, kita mungkin jangan gundah, jangan galau, tidak mewarisi jabatan, kursi, harta, dan lain sebagainya Ustaz ya. Tapi gundahlah ketika kita tidak dipilih oleh Allah menjadi pewaris Al-Quran. Padahal itu terbuka buat semuanya ya. Nah, bukan untuk golongan tertentu saja, tanpa perlu modal ekonomi, kekayaan, dan lain sebagainya. Modalnya dari Allah, pendengaran, penglihatan, dan afidah, hati ya. Modal sudah dikasih, kita sudah dipersilakan untuk mewarisi Al-Quran. Tinggal kitanya mau nggak, sungguh-sungguh nggak gitu khusus Ustaz ya. Eh, eh, Menarik sekali saya kira. Silakan jika ada yang ingin bertanya di sesi terakhir ini. Ini kesempatan emas buat kita semua untuk
bertemu dengan Ustadz Riyad ini. Oh ya, kembali iklan ya. Siapa yang ingin ikut Mukhayam Al-Quran tanggal 14, 15, 16 September, tepat hari ini sebulan sebelum pelaksanaan ya. Silakan ya, masih banyak seat yang tersedia. Nah, masih banyak seat. Jangan sampai nanti di akhir-akhir numpuk dan tidak muat gitu ya. Silakan yang sudah ingin banget segera mendaftarkan di link pendaftaran yang sudah kami sebarkan ya. Eh, Pembayaran boleh diangsur ya dari sekarang sampai mungkin Hamin berapa gitu nanti kita tentukan ya. Yang penting daftar dulu aja yang semoga dengan itu menjadi eh, azam memberi pembuktian niat dan azam kita untuk bermajelis Quran secara offline dengan Gurunda dengan Ustadz Riyad juga. Baik, silakan yang ingin bertanya. Mungkin mengawali Ustaz dulu di awal Ustaz sebutkan beberapa kitab tawaris gitu karangan ulama, mohon disebutkan lagi Ustaz barangkali bisa menjadi referensi dalam bentuk kitab-kitab yang bisa kita beli jika ada yang terjemahan juga boleh Ustaz. Saya juga baru 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 tahu kalau ada kitab yang berjudul tawaris gitu Ustaz. Pada Ustaz. Ya, eh, ya maksud saya mungkin lebih bersifat umum kali Ustadz. Ya, maksudnya eh, dituliskannya kitab-kitab itu sebagai bentuk taurith gitu kali Ustaz. Kayaknya saya tidak menyebutkan judul kitab Oh ya. taurith Ustaz. Ya, oke. Saya sepertinya tidak menyebut nama kitab tertentu, tapi menyebut ihtimam ulama terhadap taurith ini. Meskipun tidak dibahas pada permulaan tadi. Oh gitu Ustaz ya. Tapi ya, tetapi memang Al-Quran mengatakan ya wa awrathnal kitab kan, dan uh, kaum Nabi Musa itu diwariskan kitab, ya. Maksudnya wahyu Allah. Jadi artinya Taurat itu menjadi sunatullah dari zaman Nabi ke Nabi itu. Nanti Nabi ini diwariskan lagi, diwariskan lagi, diwariskan lagi. Nah, Al-Quran itu diwariskan kepada umat Muhammad. Ya, tapi pewarisan Al-Quran itu sebagai sunatullah gitu Ustaz. Oh maksud saya kitab-kitab Taisir Ustaz, bukan kitab tawaris, kitab Taisir. Oh, iya. Kitab Taisir Ada Al-Quran. kalau kitab Taisir banyak Ustaz. Antum klik tuh Taisir Al-Quran, kemudahan beral-Quran itu banyak Ustaz. Banyak ya. Artinya, ya, sebab itu tinggal googling ada Ustaz. Oh iya, iya. Baik, Ustaz. Buku-buku Taisir Al-Quran. Ya, dulu pernah saya sampaikan ya Iya, pernah. judul-judulnya. Iya, Ya, pernah lupa tapi saya. ya, Taisir Al-Quran ya dulu banyak kok Ustaz. Antum cek di anu, cek di eh, mungkin YouTube juga, bukan YouTube ya, di mana ya jual-jual buku kayak gitu, Taisirul Quran. Ada beberapa pilihan ya, beberapa pilihan. Cuma pendekatannya masing-masing ya. Taisirul Quran itu biasanya kalau buku tipis itu secara umum aja. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu secara umum aja, tidak. Kalau kita kajiannya berusaha merinci semua gitu. Taisir dari Al-Hifal, Taisir dari ya pada akhirnya eh, kitab itu ya semacam satu yang atau buku semacam itu satu hal yang terbatas ya.
dia harus menjadi opsi kedua. Ya. Opsi pertamanya adalah taklimnya, bukan di bukunya. Oh, Karena buku nggak punya hati. Baca buku tidak ada nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffatumul malaikah, kan nggak ada dibaca buku. Ya. iya, iya. Adanya di pertemuan begitu. Ya, kemudian betapapun buku itu, kalau antum baca misalnya kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir surah Al-Fil misalnya. Atau ya misalnya tafsir surah Al-Asr misalnya. Kalau Al-Fil agak panjang. Baca Ibnu Katsir, tafsir surah Wal Asr. Ya, Innal insana lafi. Pendek sekali Ustaz. 2 halaman aja. Tapi kalau dibahas, habis bisa 1,5 jam nggak cukup. Ya, Hmm. kalau dari dibahas. Jadi kalau buku memang terbatas Ustaz. Kita buku itu dibedah, baru dia menjadi kenikmatan. Ya. Iya, iya, iya. Uh, Kalau Alfil lumayan panjang lah, ada kisahnya dari Ashabul Ukhdud ya. Ibnu Katsir kalau tulisan apa tafsir beliau di surah Al-Fil dimulainya dari kisah Ashabul Ukhdud ya. Karena itu masih nyambung dari Ashabul Ukhdud di surah Al-Buruj ya. Lumayan lah ada sekitar 3-4 halaman. Tapi kalau kita baca 20 menit juga selesai. Tapi kalau dibahas Al-Fil bisa 2 jam Ustaz. Nah, Iya. jadi eh, forum itu memang berkahnya beda, ilmunya beda, masuk ke hati beda. Buku sebagai panduan saja. Oh ini ilmu alatnya. Ya. Barokah, sakinah, adanya di forum seperti ini. Gitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Eh, saya Ya. juga berpikiran seperti itu, Ustaz. Kitab At-Tibyan itu kalau kita baca 2 hari selesai baca sendiri ya. Selesai, ya. Sehari selesai, Ustaz. Terjemahan juga ada gitu ya. Tapi Iya. kalau dibahas oleh Gurunda sampai sekarang nggak Ah, iya. selesai-selesai karena Betul, syarahnya Ustaz. banyak gitu ya, Iya, perluasan betul. pelajarannya banyak gitu. Jadi begitu Hmm. Bapak Ibu sekalian yang mungkin kok nggak selesai-selesai Atibian gitu. Eh, Kita bukan bukan tujuan selesai dari awal, tapi tujuan iya, mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dan betul, syarah Ustaz. sebanyak-banyaknya dari orang yang kompeten gitu, Ustadz kompeten, Ustadz ya Haji Abdul Aziz Abdul Rauf seperti itu sih. Ya. Eh, Termasuk wakil, Ustaz ya. Buku tidak pernah membahas wakil kecuali pada zamannya. oh iya iya. Ya, Ustaz. Nah, tapi penjelasan bisa membahas wakil pada zamannya. Pada zaman kapanpun. Gitu. Nah, berharap Gitu. Ustaz Riyad berkenan membedah KKP nih jika diminta nih. KKP yang banyak tafsir-tafsir. Tapi nggak Ya, pernah dibahas. boleh aja, Ustaz. Bagi yang tahu Ya, aja tapi ya mah nggak di sini kali, Ustaz. KKP itu apa. Nggak, ini cuma obrolannya. Ustaz. Ustaz, Ya, boleh. ada pertanyaan Ustaz. Adakah syarat untuk Ya, bacaan Quran atau hafalan tertentu seperti apa yang dapat menjadi syafaat di akhirat? Mungkin saya tambahkan apakah bacaan itu harus bersanad atau boleh tidak bersanad atau bagaimana Ustaz ya, bacaan Al-Quran yang menjadi syafaat di akhirat ataukah harus ditadaburi atau tidak? Kemudian pertanyaan kedua sekalian aja Ustaz ya. Nanti kalau lupa baca sendiri Ustaz. Eh, menjadi renungan mengapa Allah memberi penekanan bahwa modal tauris adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Padahal ada banyak panca indera lainnya sebagai modal, juga bisa sebagai modal, termasuk akal. Nah, adakah hikmahnya Ustaz? Mohon pencerahan. Padahal Ustaz. baik. Eh, Bacaan yang diinginkan oleh Allah adalah bacaan yang tala yatlu kan idza tutla alaihi ayatuna wa an atlu al-Qur'an. Jadi maksudnya bacaan yang memang ternikmati sebagai mental dia ingin selalu bersama. Begitu bahasa Al-Qur'annya. Adapun proses-proses manusia di dalam kemampuan
membacakannya itu jangankan jangankan apa ya sudah bisa gitu. Ya tak wa huwa alaihi syakun. Udah terbata-bata, makhrajnya nggak jelas, ya ntar dot dibaca ndo, ya ntar itu masih dapat dua pahala, masih dihargai oleh Allah. Ya, ntar fa dibaca pa, ntar ya nggak beda antara sa, sya, sod gitu, nggak beda, pokoknya semuanya s gitu. Itu dihargai oleh Allah. Bahwa syak, ya susah lisannya itu, tapi itu semua dihargai oleh Allah. Tetap, insya Allah itu tetap menghasilkan syafaat. Yang penting ya eh, nggak kapok gitu. Ya, ya pokoknya kemampuannya begitu udah terus aja bersama Al-Quran. Nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kemudian kalau tadi dikaitkan dengan sanad, ya eh, eh, saya sebenarnya tidak ingin membahas ini secara tidak tuntas, ya. Tetapi saya coba meringkasnya karena pertanyaan sana. Jadi simpelnya begini, sanad itu ada sanad syafahi, ada sanad tahriri, itulah. Ada sanad ya, aslinya ya tidak harus dalam bentuk tulisan. Gitu. Jadi kalau sanad yang dimaksud itu dalam bentuk tulisan, ya, kalau sanad atas nama sekian, apalagi jazah nilainya sekian, atau setelah membacakan gitu-gitu, ya, ya bukan itu sebenarnya. Tetapi sanad itu diperlukan untuk asalah ilmu, keaslian ilmu. Adapun kalau sudah asli, nggak ada sanadnya tetap asli di sisi Allah. Apalagi Al-Quran itu, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, ya, zaman dulu kan nggak ada itu. Sekian banyak manusia bisa membaca Al-Quran dan ya dan aslinya ketika manusia itu belajar dengan talaki, ya, belajar ke gurunya, ya, itu hasilnya sudah bersana. Walaupun dia tidak memberikan, saya berikan kamu sanad secara lisan, atau saya tidak berikan kamu sanad sebagai tulis dengan tulisan. Tapi kalau dia belajar dengan orang tuanya, tetap aja dia bersana. Sama seperti seseorang yang lahir dari ibunya. Ibunya mau mengatakan kamu anak saya atau nggak itu, tetap aja anak. Mau ada tanda lahir, ya, akte kelahiran atau nggak ada akte kelahiran tetap aja anaknya. Jadi ketika dia belajar dengan guru, entah guru itu ya, kecuali dia belajar sendiri, ya akhirnya aneh-aneh. Dia belajar dengan gurunya. Itu aslinya sudah bersana. Cuma kenapa sanad itu menjadi diperkecil, ya, dipersempit, harus dalam bentuk tulisan. Ya, tetap kita juga tidak boleh merendahkan. Tidak juga, oh berarti tulisan nggak penting. Ya penting juga. Bagi yang memungkinkan untuk mendapatkan itu, ya ambil aja. Gitu. Bisa itu jadi hasanah ilmu. Tapi yang nggak memungkinkan, ya jangan berkecil hati. Karena hasilnya dia juga bersana. Cuma nggak ada tulisannya. Kemudian, eh, apalagi sekarang, ya, ya sanad itu ya sudah tidak lagi menjadi sebuah nuansa. Bagaimana pertanggungjawaban dengan Allah sanad itu, tapi lebih pada suasana keren-kerenan, apalagi apa namanya eh, fundraising, apalagi naudzubillah, belum lagi ya, eh, bacaan yang punya sanad tidak lebih baik, ya. Belum tentu lebih baik daripada yang nggak bersanad. Ada fenomena itu banyak, ya banyak.
bukan berarti ya tetap kita mengatakan ya gitu-gitu dia sudah bersanad, apalagi nggak bersanad, ya lebih rugi hafalannya. Tapi saat ini hatta orang yang sudah bersanad ya, belum tentu bisa dijadikan ya, rujukan bahwa bacaan ini ya baik gitu. Ya, karena saya mendapati di lapangan ya orang-orang yang masya Allah ya punya sanad ini. Saya cukup sedih mendengar bacaan, cukup sedih mendengar bacaan. Ya, walaupun tetap ya kita hargai semangat beral-Qur'annya di sisi Allah. Insya Allah tidak ada yang negatif lah, gitu. Lihat yang negatif. Jadi insya Allah yang bersanad mudah-mudahan itu syafaat di hari akhir. Ya begitu. Saya tidak bisa panjang, tapi mudah-mudahan yang sepadat ini ya. saya- Kemudian ya ada panca indera yang lain. Warna panca indera itu panca ada 5. Makanya kalau yang aneh-aneh juga bilang indera keenam, ya, panca 5. Ya karena ya, dua yang lain ya, eh, ya wallahu a'lam ya. Tapi ketika Al-Quran mengatakan begitu, ya, insya Allah yang berfungsi utama 3 itu. Artinya kalau 3 itu difungsikan, dua yang lain ikut. Tapi kalau dua yang lain difungsikan, 3 ini enggak ikut. Semuanya habis. Insya Allah, as-sam'a wal absar wal afidah, ya, ya, indera pengecapan kan enggak ikut ya. Ini asin, ini pedas, ini ya. Tapi kalau tiga tiga ini ikut, ya itu semuanya insya Allah jadi ikut. Ya. Dan memang ya ini para ulama sebagian eh, menafsirkannya sebagai sebuah marotip. Ya. Anak kecil itu pakai as-sama, anak besar al-absar. Udah gedean lagi pakai al-afidah, pakai hati. Ya. Anak kecil tuh ngafalnya nggak pakai hati, pokoknya dia ngejar target aja. Ya, tapi kalau sudah dewasa harus atau anak kecil as-sama. Besaran dikit as-sama wal absar. Lebih besar lagi tiga-tiganya. Sama wal absar wal afidah. Sebagian ulama menulisnya begitu. Jadi kalau kita sudah ya, dewasa semua, insya Allah peserta ini, ya, tiga-tiganya harus terlibat. Samanya terlihat, al-absar ya, terlihat, ya, maka ya disebut wahwa syahid. Ya. Itulah dan bertemu secara langsung. Syahid itu nampak ya, offline. Dan insya Allah ya kalau kita sebentar lagi ada mukhoyam online atau ya kopdar Zoom itu ingin mempraktekkan ayat ini aja. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqasama wa huwa syahid dan mereka saling bertemu. Syahid itu offline ya, ketemu dalam forum itu namanya syahid. Hadir itu namanya syahid. Offline Wa huwa saja. syahid itu ya maksudnya kan gitu, wa huwa syahid itu dan offline. Di surah Qaf ya. Ya begitulah insya Allah ya. Nilai offline itu di sisi Allah lebih membawa pada suasana inna fi dzalika la dzikra. Lebih kuat daya sebagai pengingat jiwa. Ya, kita browsing buku, browsing di YouTube atau di internet tentang sebuah ilmu beda dengan baca buku. Tentu lebih kuat asarnya baca buku. Baca buku dengan hadir di majelis ilmu, ya tentu lebih kuat di majelis ilmu. Ya, karena ya komponennya semakin lengkap. Wallahu a'lam bishawab.
Unmute Ustaz, suaranya, suara antum Ustaz. Baik, Ustaz, jazakallahu Ustaz. Afwan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Surat Kaf Ustaz ya. Jadi ini Ya, jadi salah satu landasan pentingnya offline ya. Meskipun ya online betul. online itu kita syukuri sebagai sebuah hikmah pandemi yang sangat banyak keberkahannya buat kita. Tapi ketika ada kesempatan offline, kita coba mengupayakan gitu Ustaz ya. Baik, sepertinya waktu sudah sore dan tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Semoga di akhir sesi ini apa namanya eh, materi-materi kita sudah bisa kita eh, ikutin semuanya ya. Eh, Dari awal hingga akhir. Bagi yang ketinggalan atau yang masih menyimaknya setengah-setengah, silakan buka lagi channel YouTube RKS TV di playlist kajian Taisirul Quran gitu ya. Lengkap dari awal hingga akhir. Yang tadinya rencananya 10 sesi menjadi 13 sesi karena ada sesi-sesi yang kemudian bercabang-cabang gitu ya di awal-awal gitu. Mudah-mudahan serial kajian tafsir ini menjadi tadi pembuktian kita agar Allah memilih kita menjadi pewaris Al-Quran. Eh, eh, Tentunya kita harus membuktikan diri bahwa kita telah menyimak semuanya dengan baik, mencerna semua dengan baik poin-poinnya, materi-materinya, dan melaksanakannya dalam diri kita dan untuk dakwah kita, dakwah di masyarakat, insya Allah. Kita akan sambung lagi dalam dalam serial berikutnya Ustaz ya. Ya, Insya insya Allah ya. Allah. Nanti kita kodok dulu apakah sebelum Ya, sebelum Mukhayyam sudah ada ataukah nanti setelah Mukhayyam nanti kita infokan kembali. Baik, barakallahu fikum jami'an kepada para partisipan peserta aktif kajian Rabu bersama Ustadz Riyadhus Shalihin. Jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya, atas sumbangsihnya, atas eh, apa namanya segala sesuatunya yang disampaikan kepada kami. Semoga Allah membalas dengan yang terbaik. Baik di akhir sesi, di akhir acara, kita mohon Ustaz Riyad untuk membacakan doa. Semoga kita ya, beri keistiqomahan dalam thalabul ilmi terus spesial di ilmu-ilmu Al-Quran. Kepada Ustaz dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Amin. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنك تعلم أن Amin. هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك Amin. والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك. Amin. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واسرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يحاربون دينك ويقتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakallah salam jaza wabarakatuh. Ustaz Riyad Sholihin. Ada usulan pertama dari Ustaz Riyad mengusulkan tema berikutnya tentang keluarga ya. Nanti kita polling ya kalau setuju. Baik, demikian jamaah akhir dari sesi ini, akhir dari sesi terakhir ini dan akhir dari serial kajian Taisir Quran. Kembali silakan mengulang-ulang kembali di channel YouTube RGS TV playlist kajian Taisir Quran. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, kehilafan, keteledoran kami dalam menggawangi kajian ini selama ini. Minkum. Eh, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fatuhun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz.